Saat kontak magnet dialiri tegangan, terlihat tuas bergerak ke dalam yang akan menghubungkan tiap kontak pada terminal kontaktor. Di sini ada 3 buah kontaktor dengan tipe koil yang berbeda. Ada M7 dengan tegangan 220 volt, E7 dengan tegangan 48 volt. Kemudian ada B7 dengan tegangan 24 volt. Dan juga ada satu lagi, tapi tidak ada di sini dengan kode Q7 tegangan koil 380 volt. Di video ini kita akan belajar tentang kontaktor melalui rangkaian pengkabelan self-holding atau penguncian. Dapat Anda lihat di sini ada koil magnet. Untuk melihat kondisi koil, saya lakukan pengukuran dengan multitester. Jika jarum multitester bergerak, ini menandakan bahwa kondisi koil magnet masih bagus. Selanjutnya saya cek tiap kontaknya dari terminal A1 ke terminal A2 sebagai kontak magnet. Lanjut ke kontak bantu 21 dan 22 NC atau normally close. Kontak bantu 21 dan 22 akan terbuka jika tuas saya tekan. Lanjut kontak bantu 13 dan 14 NO atau normally open. Kontak bantu 13 dan 14 akan tertutup atau terhubung jika tuas ditekan. Tuas akan bergerak jika kontak magnet dialiri arus listrik dengan tegangan tertentu. Demikian juga dengan kontak utama L1 ke L2, L2 ke T2, dan L3 ke T3. Saya beri dulu umpan tegangan ke kontak magnet pada terminal A1 dan A2 kontaktor. Saat kontak magnet dialiri tegangan, terlihat tuas bergerak ke dalam yang akan menghubungkan tiap kontak pada terminal kontaktor. Selanjutnya saya akan pasang tombol NC/NO untuk menghidupkan kontak A1 dan A2 melalui rangkaian pengkabelan self-holding. Tapi sebelumnya saya juga akan jelaskan sedikit tentang thermal overload relay. Saya buka dulu covernya. Di sini Anda dapat lihat settingan arus pada thermal overload relay yang dapat Anda set sesuai dengan kapasitas pada motor listrik. Terdapat 4 terminal, yakni terminal 97 dan 98 normally open. Kontak ini adalah sebagai penghubung ke indikator pada pedal lamp. Jika terjadi kelebihan beban, maka kontak ini akan bergeser menjadi tertutup. Saya akan menggeser saklar tes sebagai simulasi pergeseran tersebut secara manual. Dapat terlihat jarum meter pada multitester bergeser. Sisanya adalah terminal 95 dan 96 NC atau normally close. Terminal ini adalah sebagai proteksi atau pemutus jika terjadi kelebihan beban pada motor listrik yang menghubungkan fungsi thermal pada overload ini. Kembali lagi ke tombol NC/NO. Terlihat di sini 3 ujung kabel yang sudah terhubung ke terminal C atau common pada kabel biru. Normally close atau NC pada kabel hitam, dan normally open atau NO pada kabel coklat. Saya buka dulu kabel steker dari terminal A1 dan A2, kemudian plug-in thermal overload relay ke kontaktor lalu kencangkan bautnya.
Kabel biru yang terhubung ke terminal C atau common push button merah dan hijau plug-in ke terminal 96 NC atau normally closed thermal overload relay. Kabel hitam yang terhubung ke terminal NC tombol merah plug-in ke terminal 14 NO atau normally open contactor. Kabel coklat dari terminal NO atau normally open tombol hijau plug-in ke terminal 22 NC normally close. Kemudian jumper pada terminal 13 NO atau normally open contactor. Jumperan ini adalah sebagai penghubung kontak normally open terminal 13 dan 14 ke terminal NC atau normally close kontak terminal 21 dan 22. Lalu beri jumperan sekali lagi dari terminal 21 NC ke terminal A1. Keseluruhan rangkaian ini adalah sebagai penghubung melalui dua tombol hijau merah ini untuk bagian sumber netral yang tadi di-bypass langsung menggunakan kabel steker langsung ke sumber tegangan netral. Setelah ini saya hubungkan kabel steker untuk sumber tegangan pasa langsung ke terminal A2 kontak magnet. Kemudian pada bagian netral yang tadi dihubungkan langsung ke terminal A1 kontaktor. Kali ini saya pindah sambungannya ke terminal 95 NC atau normally close. Mari kita lakukan pengetesan dengan plug-in colokan steker ke sumber tegangan. Saya tekan tombol hijau dan merah secara berulang. Anda dapat lihat di sini pergerakan kontaktor. Di sini saya akan menambahkan beban atau pilot lamp pada output kontaktor dengan menarik aliran kabel dari terminal bagian netral ke input L1 kontaktor. Lalu bagian pasa dari bagian terminal A2 kontaktor ke terminal L3 input kontaktor. Selanjutnya pasang beban atau pilot lamp ke terminal output T1 dan T3 thermal overload relay. Di sini ada input tegangan pasa. Saya kasih tanda bagian ini adalah titik api. Kemudian ini kabel bagian netral. Sengaja saya ambil bagian netralnya ke tombol untuk alasan keamanan ketika tombol ditempatkan di pintu panel. Saya coba pengetesan dengan plug-in colokan steker ke sumber tegangan. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana rangkaian self-holding ini bekerja. Saya akan menjelaskan tahap demi tahap melalui diagram rangkaian yang sudah saya animasikan pergerakannya. Kabel biru dari terminal netral dialiri arus listrik ditandai dengan garis merah mengalir menuju terminal 95 dan 96 NC normally closed thermal overload relay. Dalam kondisi terminal 95 dan 96 yang tertutup, arus dialirkan ke terminal C atau common tombol. Ketika tombol hijau atau normally open ditekan, dalam kondisi saklar tertutup, maka arus dialirkan ke terminal 22 dan 21 NC atau normally closed kontaktor.
Dalam kondisi terminal 22 dan 21 tertutup, arus dialirkan ke terminal kontak magnet A1 kontaktor. Ketika arus listrik netral dan pasa dialiri arus listrik pada terminal A1 dan A2 kontaktor, maka saat itu pula posisi kontaktor yang tadinya terbuka maka akan tertutup seperti pada simulasi gambar ini. Ketika posisi kontaktor tertutup, maka kontak 21 dan 22 yang tadinya adalah NC atau normally close, maka saat ini terbuka, sehingga kontak 13 dan 14 yang tadinya adalah NO atau normally open, maka akan tertutup. Kemudian mengalihkan sambungan ke netral melalui kabel hitam dari terminal 14 kontaktor ke terminal NC tombol merah, sehingga melalui jemperan terminal 13 ke terminal 21 kontaktor, arus tetap dialiri ke terminal A1 kontak magnet kontaktor. Bagaimana membuka pengunciannya? Kita tinggal tekan tombol merah. Tombol merah yang tadinya tertutup atau normally close, ketika tombol terbuka, maka secara seketika hubungan kontak A1 kontaktor terputus dengan kontak netral yang menyebabkan kontaktor yang tadinya tertutup maka sekarang menjadi terbuka, sehingga posisi kontak netral kembali terbuka ke posisi semula, di mana harus di-trigger kembali agar terkunci atau terhubung melalui penekanan on pada tombol hijau. Dan demikian seterusnya. Sampai di sini dulu pengenalan kontaktor dasar melalui rangkaian self-holding ini. Semoga melalui ilustrasi gambar rangkaian ini, Anda dapat lebih mudah memahaminya. Jika Anda suka dengan video ini, please di-like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.